Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari Prodi S1 Manajemen semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar perekonomian Indonesia dan indikator makronasional. Perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi campuran antara pasar dan pemerintah. Ada 4 indikator makro, yaitu ada PDB, inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Lalu, ekonomi campuran itu artinya pemerintah ikut campur lewat APBN, subsidi BUMN, tapi swasta juga bebas untuk berusaha. Inflasi tinggi membuat daya beli turun karena harga barang naik lebih cepat dari pendapatan. Definisi neraca pembayaran ini bisa bikin rupiah melemah karena pemerintah dolar lebih besar dari pasokannya. Jika bank menaikkan suku bunga, maka sesuai teori Milton Friedman, jumlah uang beredar turun sehingga inflasi bisa ditekan. Jika pemerintah juga buat program padat karya, maka sesuai hukum Oknum, pengangguran bisa turun karena PDB-nya itu adalah naik. Bandingkan pandangan Mubiarto yang pro ekonomi kerakyatan versus Wizo Nitisastro yang pro investasi asing dan industrialisasi. Analisis kenapa Indonesia sering defisit neraca berjalan karena ekspor masih didominasi komoditas dan impor barang modal dan konsumsi tinggi. Jadi, evaluasi kebijakan pemerintah, apakah program hilirisasi nikel efektif untuk memperbaiki neraca pembayaran? Lihat datanya itu ada di 2020 sampai 2024. Nah, nilai target inflasinya itu adalah 2,5% plus 1% realistis untuk negara berkembang seperti di Indonesia saat ini. Terus ada kebijakan untuk menurunkan pengangguran usia muda di Indonesia dengan menggabungkan konsep UMKM dari Mubiarto dan digitalisasi yang dari Wijo itu adalah rancang kerangka analisis sederhana untuk memantau 4 indikator yang tadi makro setiap kuartal. Nah, pada kesimpulannya adalah perekonomian Indonesia itu bersifat campuran dengan ciri ekonomi terbuka, dualisme sektor dan peran pemerintah. Dua tokoh utama yang mewarnai pemikiran Indonesia seperti Mubiarto dengan ekonomi kerakyatan dan Wijo Nitisastro dengan stabilisasi dan keterbukaan ekonomi. 4 kesehatan ekonomi nasional itu diukur melalui 4 indikator makro. Yang pertama ada PDB, itu untuk pertumbuhan ekonomi, lalu ada inflasi itu untuk kestabilan harga dan dasar teori, lalu ada pengangguran untuk penyerapan tenaga kerja, dan ada neraca pembayaran untuk posisi eksternal yang dianalisis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan materi tentang memahami pengantar perekonomian Indonesia dan makro indikator nasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.